Menarik kan kepada orang dunia ini. Kereta, handphone yang las, dia punya motosikal yang laju sangat tuh, motosikal besar, ya kan? Apalagi maksudnya kenapa? Supaya orang beriman tak tertarik, supaya orang beriman tak terpikat, supaya orang beriman tak terpedaya dengan keduniaan ini. Oleh sebab itu dikatakan menarik perhatian orang kafir. Artinya kata Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan bahwasanya dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kotor. Apa maksudnya dunia ini kotor? Dunia ini bagi mereka yang terpedaya dengannya, tertipu dengan keduniaan, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sukar dan susah. Dan orang yang tertipu dengan keduniaan, tertipu dengan keindahannya, walaupun hakikatnya adalah kotor dan jijik. Macam mana dunia? Bahaya cakap. Macam mana dunia jijik? Kita semua pun hidup di dunia, masa kita hidup di kawasan yang jijik dan kotor? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada menceritakan tentang dunia. Dunia ini bukan dilihat kotornya pada zatnya, pada fisikalnya, tidak. Tetapi kepada sikap manusia yang menyikapi kepada keduniaan. Bukan kepada zatnya. Dunia ini kotor, tolak tepi. Dunia ini jijik, maka kita tak boleh cari dunia. Macam mana tak boleh cari dunia? Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau kamu selesai salat, kamu pergi bertebaran di atas muka bumi dan kamu cari rezeki, cari dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu wad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa saja yang Allah kasih kepada kamu untuk kamu dapatkan pahala di negeri akhirat. Jangan lupa yang kamu perlukan daripada keduniaan. Allah suruh kita cari keduniaan. Macam mana dunia akan dikatakan kotor, tapi kita disuruh cari dunia? Ketahuilah dunia ini yang berfirman, yang beritahu Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, permainan. Walahun, hiburan. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kamu. Wa takathurum bainakum fil amwali wal aulad, atau berbangga-bangga dalam memperbanyak harta dan anak-anak. Anak-anak atau pengikut samalah. Orang akan bangga dengan harta, orang akan bangga dengan anak, atau orang akan bangga dengan pengikut. Itulah keduniaan itu. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun, perhiasan. Menarik kan kepada orang dunia ini? Kereta, handphone yang las, dia punya motosikal yang laju sangat tuh, motosikal besar, ya kan? Apalagi dia punya jam tangan made in entah mana, kan? Selipar dia bawa daripada mana? Walhasil orang fokus kepada perhiasan dalam keduniaan. Uzinatun. Kemudian watafakhurum bainakum, berbangga-bangga di antara kamu, yang bangga dengan jabatan, yang bangga dengan kedudukan. Kemudian watakathurum bainakum fil amwali wal aulad, dan saling berbangga-bangga pada anak, harta ataupun pengikut. Perumpamaan dunia yang 5 ini, kata Allah, kamathali ghaithin, umpama hujan turun. A'jabal kuffara, menarik perhatian orang kafir. Maksudnya kenapa? Supaya orang beriman tak tertarik, supaya orang beriman tak terpikat, supaya orang beriman tak terpedaya dengan keduniaan ini. Oleh sebab itu dikatakan menarik perhatian orang kafir. Artinya jangan sampai orang beriman itu seperti orang kafir, tertarik dan terfokus kepada keduniaan saja. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, akan menarik perhatian orang kafir dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan.
Thumma yahiju fatarahu musfarran. Bila sudah ini hijau, musim bertukar, yang hijau pun jadi kering, kena hentam angin pun jadi akhirnya pun jadi bertukar jadi kosong. Fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Pernah kita nampak satu kawasan kan, kalau kita tengok apa itu geografik apa namanya itu program TV itu? National Geographic, ya kan? Kita tengok macam mana itu kadang-kadang satu kawasan dekat Afrika itu kan, kalau time hujan turun hijau semua, time sudah panas berpanjangan kuning semua, sehingga air pun jadi kering. Binatang-binatang pun juga susah nak cari minum, nak cari makan pun tak ada rumput. Nanti bertukar musim lagi hujan, hijau lagi. Macam tu dunia. Bila hijau menarik, bila kuning semua tak ada, macam mana boleh hidup? Macam tu dunia. Gambaran yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini hanya menipu belaka. Jadi kesimpulannya bahwa dunia ini dilihat sebagai tempat yang kotor. Maksudnya adalah orang yang salah menggunakan keduniaan, maka dia termasuk tergelincir kepada kekotoran pada perbuatannya. Tapi orang yang menggunakan keduniaan itu dengan baik, maka dia termasuk orang yang bersih karena menggunakan keduniaannya. Jadi dunia ini kotor bukan pada zatnya, tapi kepada orang yang menyikapi dunia untuk dunia. Sehingga dengan keduniaan dia tertipu. Dengan keduniaan dia dusta, dengan keduniaan dia rasywah, dengan keduniaan dia khianah, dengan keduniaan dia mengambil hak orang, dengan keduniaan dia melakukan hal-hal yang mungkar. Faham tom? Tahukah kita siapakah orang yang paling kaya di zaman Nabi SAW? Kalau orang kaya dulu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi itu berjuang berdakwah, yang mendanai Nabi itu Siti Khadijah dulu. Jadi kalau dunia itu tak perlu, kenapa Nabi gunakan dana dan keduniaannya Siti Khadijah? Ya, dunia ini bergantung siapa yang guna, bergantung siapa yang memanfaatkan. Bila itu dunia dijadikan sebagai alat untuk meraih akhirat, itu adalah orang yang bijak mengurus keduniaannya. Tapi kalau dunia itu jadi sebab dia tergelincir kepada hal-hal yang mungkar, itulah dunia yang kotor, itulah dunia yang keji, itulah dunia yang jijik.